Konon ekonomi Indonesia sedang diwarnai penurunan daya beli hingga maraknya pemutusan hubungan kerja. Meski begitu, masa libur panjang tempat-tempat hiburan masih banjir pengunjung. Ternyata di Bali pun hari Jumat itu sudah penuh dengan kemacetan. Dan artinya apa? Kita mikirkan di awal tahun itu kita ekonomi tidak baik-baik saja, kemudian tertekan dengan adanya krisis keuangan di dunia, tapi kelas menengah ataupun kelas menengah yang katanya tidak baik-baik saja juga sedang menikmati liburan. Dan ini bukan fenomena di weekend kemarin aja. Kemungkinan besar mereka sudah merencanakan weekend berikutnya mereka pasti akan liburan juga. Ada fenomena apa ya di situ? Pertama yang mungkin adalah masalah konten ya. Mungkin sebagian dari mereka adalah sekarang ini kita ngomong media sosial. Mereka pasti ingin ketika jalan-jalan tidak dilewatkan dengan tanpa dokumentasi, video dan lain-lain atau konten. Pasti di story-nya mereka, statusnya mereka akan muncul kemana mereka sehari-hari, termasuk mengisi konten-konten dari mereka. Harapan dan itu pun mereka berbiaya, tapi harapannya pasti ada sesuatu ya timbal balik dari perjalanan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan. Jadi sekarang kelihatannya yang namanya liburan itu sudah menjadi kebutuhan. Tiap weekend ataupun long weekend di puncak pasti macet. Tapi apa yang terjadi? Mereka akan ditanya, mereka pasti akan ke puncak lagi. Di Batu, di Malang itu biasanya macet ketika weekend. Pasti mereka akan ditanya, liburan mau kemana lagi? Nanti liburan tetap di Bali, apalagi di Bali, perjalanan ke Bali, Jogja, semuanya penuh. Kalau nggak percaya coba lihat hotel-hotel yang ada ketika di weekend itu, harganya sudah berbeda. Rupanya masyarakat kini mencari hiburan yang terjangkau dalam rangka mendapatkan kebahagiaan. Masyarakat selalu mencari kemewahan bagi dirinya, untuk menghibur diri, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang dicari adalah semakin yang terjangkau. Terus apa sih yang diharapkan dari mereka? Karena itu menjadi sebuah kebutuhan, maka ya mereka pasti sudah mengalokasikan dana untuk liburan itu. Alokasinya dari mana? Karena memang mereka kalau kita dulu mau liburan, informasi yang akan kita cari, nyari hotelnya semuanya cukup sulit. Kalau sekarang sangat mudah sekali, banyak kita bisa melihat di aplikasi-aplikasi, di website-website untuk membeli akomodasi untuk liburan. Tujuan liburan juga bermacam-macam. Mereka mau nginep di hotel yang bintang 5++ sampai kemudian mereka dengan budget yang hanya 200 ribuan atau bahkan 100 ribuan mereka sudah bisa mendapatkan tempat menginap di lokasi-lokasi wisata. Liburan juga tergolong sebagai salah satu kemewahan yang terjangkau. Masyarakat biasa memilih untuk liburan ke kota-kota yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jika punya uang lebih banyak bisa memilih yang agak jauh seperti Bali atau Yogyakarta. Sebenarnya ketika liburan, pariwisata ini, apalagi kalau itu hanya di dalam negeri, itu sangat membantu sekali dalam perekonomian. Yang pertama pasti ada shifting ya, mereka yang dari kota kemudian membelanjakan mereka yang ada di daerah-daerah. Yang kedua adalah mereka pasti akan menampilkan sesuatu yang sambil jalan-jalan, sambil membuat konten. Harapan mereka pasti ya viewer dan lain-lain ya. Mereka minta ada penambahan dari itu. Mereka akan melihat dari mungkin konten kreator yang sebelum-sebelumnya mereka kemana mereka ingin melakukan hal yang sama. Harapannya seperti itu, pasti yang akan didapatkan masuk ke baik itu
dari tempat wisata, kemudian makanan-makanan daerah yang setempat, ataupun lokasi-lokasi penginapan atau penunjang-penunjang lain. Sekarang kita bisa melakukan konten kreator mulai naik bis, naik sepeda motor listrik. Mereka membuat konten semua ketika perjalanan itu. Bahkan mungkin ada beberapa mereka ada yang terima kasih untuk yang letter itu, ada yang pay letter itu karena kita bisa jalan-jalan. Ya mungkin ini fenomena yang cukup menarik ini, enggak di era-era sekarang di zaman di 2025, mungkin nanti akan terus sampai di tahun-tahun berikutnya akan menjadi penarik untuk wisata ini. Fenomena pergeseran belanja masyarakat kepada hal-hal berbau hiburan di kala daya beli sedang tertekan disebut sebagai experience economy. Ini bentuk pelarian dari situasi ekonomi yang sedang sulit. Ya kita ngomong biasanya pemerintah banyak terlambatnya Mas, tapi yang menangkap sektor swasta. Contoh kita mungkin banyak melihat bahwa di beberapa tempat tiket masuknya luar biasa. Tiket masuk menjadi puluhan ribu, ratusan ribu. Kemudian parkir, biasanya parkir mereka seenaknya sendiri, orang-orang memberikan tarif parkir tanpa ada pengawasan seperti itu. Padahal ketika suatu lokasi wisata yang lagi viral pasti akan dikunjungi. Mereka ada di media sosial lagi viral, pasti akan diserbu. Tiba-tiba di situ lokasi parkirnya menjadi mahal, tarif masuknya menjadi mahal. Dan ketika ada keluhan-keluhan, nah ini yang cukup menarik, bahwa pasti ketika ada keluhan-keluhan ketika wisata pasti diupload, pasti disampaikan ke media sosial. Baru dari pemerintah akan kesulitan kebakaran jenggot. Nah ini harusnya antisipasi untuk daerah-daerah yang ada potensi wisatanya segera melakukan pembenahan, dan itu membuat dan juga melakukan daya tarik agar mereka ke daerahnya. Mereka bisa menginap bersama penduduk dengan harga yang lebih murah, makan di tempat-tempatnya UKM sehingga terjangkau dan difasilitasi dengan jangan sampai ketika mereka menggunakan fasilitas umum transportasi umum mereka dikenakan biaya yang tinggi. Misalkan mereka harus turun stasiun atau terminal, kemudian untuk masuknya dikenakan biaya yang sangat tinggi, istilahnya dikepuk. Jangan sampai terjadi demikian. Nah ini harus ada pembinaan dari pemerintah untuk pengawasan agar daerah itu menjadi daerah-daerah ini harus bisa menangkap menjadi daerah-daerah tujuan wisata alternatif. Mereka yang macet mungkin di Batu macet, di Puncak macet, mungkin di Pangandaran macet, di Bali macet. Harus ada tempat-tempat alternatif yang terjangkau, tidak terlalu berat. Misalkan jarak jangkau cuma 3-4 jam dari kota-kota besar. Ini memungkinkan menjadi daya tarik, karena dengan pariwisata pasti ada biaya yang dikeluarkan, ada uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Ini paling enggak menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendapatkan pendapatan dari masyarakat sekitar. Seperti periode liburan digunakan untuk menghabiskan uang ke tempat rekreasi, nonton bioskop, nongkrong di kafe, atau sekedar eksplorasi tempat wisata baru. Padahal di saat bersamaan, gaji masyarakat naik sedikit. Dari travel yang banting harga, jelas, karena sekarang kalau kita promo mulai di Jawa Tengah, kita akan ngomong ada beberapa titik-titik tempat wisata mulai dari Wonosobo, Gunung Kidul, kemudian di daerah pantai-pantai yang lain, di daerah Solo, semuanya akan mencoba untuk memikat itu dengan biaya yang sangat murah. Snorkeling hanya 250.000 bisa snorkeling di Gili Ketapang, misalkan di Bangsering di Banyuwangi, snorkeling, kemudian makan, memberikan experience yang berbeda ketika kita makan. Bukan makanannya mungkin biasa, tapi tempat makan dan cara makannya yang mungkin berbeda. Ini menjadi daya tarik wisata. Bagaimana travel ini harusnya
menangkap peluang-peluang seperti itu. Mereka tidak harus menggunakan tempat-tempat yang mewah, tapi yang mereka cari adalah mungkin tempat-tempat hidden gem, tempat makan yang agak unik dengan biaya yang terjangkau, sehingga antar daerah travel wisata pasti berlomba-lomba untuk menarik wisatawan masing-masing. Ini yang menjadi fenomena yang bagus. Dan ini kesempatan bagi kita ketika ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, katanya beberapa pengamat, pasti ekonomi lokal bisa tumbuh di sini. Nah, harapan kita dengan ekonomi lagi lokal tumbuh, kita nggak usah jauh-jauh untuk ke negara-negara tetangga untuk menikmati sesuatu, tapi kita bisa memanfaatkan. Bayangkan, dari turis mancanegara aja mereview Indonesia adalah tempat yang nyaman, tempat yang ramah, tempat yang murah. Makanan apapun murah di sini. Kita bisa makan untuk di daerah dengan harga mungkin antara 10-15 ribu sudah ada minumnya dan makanan lengkap. Itu bisa dilakukan di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Di Lumajang, Probolinggo, kalau misalkan di Jawa Timur, Banyuwangi, Jember, itu Bondowoso, ada tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Belum lagi di Jawa Tengah yang dengan budayanya yang cukup menarik. Ada di situ di Wonosobo, tempat yang dingin. Kita nyari tempat yang di Wonosobo, ada di Gunung Kawi. Kalau di Surabaya ada, ya di Malang ada di Gunung Kawi. Itu menjadi tempat menarik dan menjadi sesuatu banget di kawasan Malang Selatan. Ini coba dari travel wisata bisa membuat perjalanan-perjalanan yang agak menarik sekali dengan kendaraan mulai paket yang ekonomis sekali sampai kemudian paket yang paling mewah. Mereka pasti mempunyai hal itu. Experience economy harus disikapi dengan bijak, yaitu tetap punya skala prioritas dalam belanja, dan menyisihkan pendapatan harus dicukupkan dulu untuk kebutuhan pokok seperti makan dan minum serta cicilan wajib.